أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, sebenarnya kita bisa kerjakan sholat tahajud itu dengan cara apa saja dan di waktu mana saja dari waktu malam. Yang penting kita sudah tidur terlebih dahulu. Akan tetapi, dari sekian cara itu, ada satu cara atau model terbaik yang dahulu pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila kita mengerjakan sholat tahajud dengan cara ini, maka kita akan memperoleh banyak sekali manfaat, keutamaan, dan pahala. Seperti apa caranya? Dan apa saja manfaat keutamaannya? Berikut kami sampaikan penjelasan lengkap tentang cara sholat tahajud yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengaruniai kita bisa mengamalkan serta memperoleh keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Ada beragam cara atau model sholat tahajud yang dahulu pernah dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau sholat di awal malam, terkadang di pertengahannya, dan terkadang di akhirnya. Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, tidaklah kami bangun agar ingin melihat Nabi di malam hari mengerjakan sholat, kecuali pasti kami melihatnya. Dan tidaklah kami bangun agar ingin melihat beliau dalam keadaan tidur, kecuali pasti kami melihatnya pula. Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan Tirmidzi. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, sesungguhnya waktu sholat malam dan tidur yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda-beda di setiap malamnya. Beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk sholat, namun beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau. Keragaman praktek sholat tahajud ini membawa hikmah keluasan dalam pelaksanaannya, sehingga kita boleh memilih dengan cara mana yang termudah untuk dilakukan. Namun jika mengikuti praktek kebiasaan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau lebih sering melakukan sholat tahajud dengan cara seperti yang disebutkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ia menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di awal malam, kemudian beliau bangun di akhir malam, kemudian beliau melaksanakan sholat, lalu beliau kembali lagi ke tempat tidurnya. Jika terdengar suara muazzin, barulah beliau bangun kembali. Jika beliau sempat melakukan hubungan, beliau mandi, dan jika tidak, beliau berwudu lalu segera ke masjid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, cara sholat tahajud inilah yang kemudian menjadi cara atau model terbaik, seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahabbus sholati ilallahi sholatu Dawud, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholatnya Nabi Dawud.
Ia tidur di 1/2 malam, bangun di 1/3-nya, lalu tidur di 1/6-nya. Hadis riwayat Bukhari. Lebih jelasnya, berikut adalah urutan cara pelaksanaan sholat tahajud yang terbaik dan yang paling utama. Pertama, sholat isya di 2/6 yang pertama, atau di 1/3 malam yang pertama, yakni waktu antara adzan isya sampai kurang lebih pukul 22. Waktu ini adalah waktu ikhtiar atau paling baik untuk mengerjakan sholat isya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Seandainya tidak karena khawatir akan menyulitkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali hendak sholat, dan sungguh aku akan mengakhirkan isya yang terakhir sampai waktu 1/3 malam yang pertama." Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Jarir, dan Al-Khatib. Kedua, tidur di 1/6 yang kedua, yakni waktu antara pukul 22 sampai pukul 1 malam. Waktu setelah sholat isya ini biasanya digunakan Nabi untuk tidur, agar beliau bisa bangun sholat malam. Abi Barzah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bergadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melakukan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Ketiga, bangun sholat malam di 2/6 yang keempat dan kelima, atau di 1/3 malam yang terakhir, yakni waktu antara pukul 1 malam sampai dengan waktu sahar atau menjelang subuh. Waktu ini adalah waktu terbaik yang biasa digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat tahajud. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di awal malam, kemudian beliau bangun di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Faisal bin Abdul Aziz dalam Tadris Riyadhus Shalihin berkata, pada hadis ini terdapat petunjuk bahwa kebanyakan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidur di awal malam dan bangun di akhirnya. Al-Mihlab berkata, sesungguhnya beliau sholat di akhirnya karena terdapatnya hadis tanazul, dan inilah perilaku ulama salaf. Keempat, tidur sebentar di 1/6 yang keenam atau di waktu sahar menjelang subuh, yakni kira-kira 60 menit sebelum adzan subuh. Waktu ini biasa digunakan Nabi untuk istirahat sebentar setelah bangun sholat malam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tidaklah aku mendapati beliau di sampingku saat datang waktu sahar atau akhir malam menjelang subuh, kecuali beliau dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tidur di waktu sahar atau menjelang subuh di malam-malam yang panjang dan di selain bulan Ramadan. Kelima, bangun sholat subuh saat azan subuh berkumandang. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, jika terdengar suara muazin, barulah beliau bangun kembali. Hadis riwayat Bukhari. Dengan melakukan praktek cara sholat tahajud yang seperti ini, maka kita akan mendapat banyak manfaat, keutamaan, dan pahala. Di antaranya, 1. Mendapati waktu nuzul atau turunnya rahmat Allah dan waktu dikabulkannya doa, yakni di saat 1/3 malam yang terakhir,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfirulah. Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa mana yang paling didengar atau diijabah? Beliau menjawab, Jawful lailil akhiri wa duburus sholawatil maktubat. Doa di pertengahan malam yang terakhir dan di belakang sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Lebih mudah untuk meraih kekhusyuan sholat. Sebab waktu sepertiga malam yang terakhir adalah waktu hening, di mana kebanyakan manusia tengah tertidur lelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wad'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 6. 3. Lebih dekat dengan keikhlasan. Pertama, karena waktu sepertiga malam adalah waktu gelap, sunyi dan tersembunyi, yang jauh dari godaan riya dan sum'ah. Kedua, karena tidur sebentar sebelum adzan subuh akan menghilangkan bekas-bekas bangun malam, sehingga orang tidak tahu kalau kita baru saja sholat tahajud. 4. Hilang kantuk, badan lebih fit, dan jiwa lebih bersemangat. Dengan tidur sebentar sebelum adzan subuh, rasa kantuk menjadi hilang, tubuh kembali bugar, dan jiwa lebih bersemangat. Diakui bahwa tidur di waktu ini, meski hanya singkat, tapi bisa memiliki kualitas yang baik. Sebab waktu ini adalah waktu nyenyaknya tidur. Dikatakan bahwa jika seseorang tidur sebelum fajar, maka tidak akan terlihat pucat di wajahnya, dan tidak akan ada bekas bergadang di waktu malam. 5. Kesempatan mendapat pahala sholat semalam penuh. Melakukan sholat tahajud dengan cara ini, pada akhirnya akan mendorong kita untuk bisa melakukan sholat subuh secara berjamaah, dengan kondisi tubuh yang fit dan konsentrasi yang bagus. Diterangkan dalam hadis bahwa siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia akan mendapat pahala seperti melakukan sholat semalam penuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan ia telah melaksanakan sholat malam satu malam penuh. Hadis riwayat Muslim. 6. Mendapat keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan keberkahan untuk umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. 7. Melakukan aktivitas pagi dengan semangat dan ceria, dengan tidur sebelum subuh dan bangun di saat adzan berkumandang, maka kita akan bisa melakukan aktivitas pagi hingga siang hari dengan tubuh yang fit dan mood yang baik.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, terbukalah satu ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah satu ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan. Maka ia pun di pagi hari dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak demikian, maka ia di pagi hari dalam keadaan jelek jiwanya, lagi pemalas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya, dengan cara sholat tahajud yang seperti ini, kita akan mendapat manfaat dan keuntungan ganda. Bisa mengisi waktu malam dengan ibadah terbaik, dan bisa mengisi waktu siang dengan aktivitas terbaik pula.